Pernahkah kamu merasa dunia terasa sunyi meski semua orang masih ada di sekitarmu? Pernahkah kamu kehilangan sesuatu atau seseorang yang tidak hanya pergi dari hidupmu, tapi juga meninggalkan ruang kosong di dalam dirimu? Luka dan kehilangan, dua kata yang mungkin tidak ingin kita temui, tapi entah bagaimana mereka selalu menemukan jalan untuk singgah. Dan di antara pertanyaan yang tak terjawab, air mata yang tak terlihat, serta hati yang berusaha tetap tegar, kita belajar satu hal, bahwa cinta, kebersamaan, dan kehadiran tidak pernah benar-benar abadi. Namun, apakah luka dan kehilangan selalu berarti akhir, atau sebenarnya mereka adalah guru yang paling diam, yang justru membentuk siapa kita hari ini? Luka yang tidak selalu terlihat, tidak semua luka meninggalkan bekas di kulit. Sebagian luka hidup di dalam pikiran dan dada kita. Ada luka karena dikhianati, ada luka karena ditinggalkan, ada luka karena berharap tapi tidak dipilih. Dan seringnya kita tetap berjalan seperti biasa, tertawa, bekerja, dan berinteraksi seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hati ada bagian yang masih menunggu pulih, masih menunggu dikuatkan, dan masih menunggu dimengerti. Kita jarang bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar baik-baik saja? Karena kita takut jawabannya adalah tidak. Kehilangan yang mengubah cara kita memandang hidup. Kehilangan mengajarkan kita pada kenyataan sederhana. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Orang yang kita sayangi bisa pergi kapan saja. Hari yang kita nikmati bisa berubah dalam sekejap. Dan seringnya kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah itu hilang. Mungkin kehilangan seseorang, mungkin kesempatan, mungkin versi diri yang dulu masih polos dan percaya. Namun di balik sakitnya, kehilangan juga membuat kita lebih menyadari arti keberadaan, arti kebersamaan, dan arti kehadiran. Karena setelah kehilangan, kita belajar untuk lebih menghargai apa yang masih ada. Luka tidak selalu harus disembunyikan. Kita tumbuh dengan kalimat, "Sudahlah, kuat saja," atau "tahan dan jangan terlalu baper." Padahal menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa sakit. Kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Justru kekuatan itu lahir ketika kita berani mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Berani berkata, "Aku lelah, aku terluka, dan aku butuh waktu untuk pulih." Karena hati manusia bukan besi. Ia lembut, ia rapuh, ia butuh dan dirawat. Kita tak selamanya bisa menyalahkan takdir. Saat kehilangan datang, kita mungkin marah pada keadaan, pada orang lain, bahkan pada Tuhan. Kita bertanya, kenapa aku harus aku? Kenapa sekarang dan kenapa dia? Namun perlahan, waktu mengajarkan kita bahwa hidup memang tidak bisa selalu mengikuti maunya kita. Ada orang yang hanya diizinkan singgah sementara. Ada momen yang hanya dihadirkan sesaat. Ada cerita yang memang tidak ditakdirkan untuk selesai indah. Dan di titik tertentu, kita berhenti menyalahkan takdir karena sadar bahwa setiap peristiwa membentuk diri kita hari ini. Dari luka, kita belajar memahami orang lain. Orang yang pernah terluka biasanya lebih lembut pada dunia. Karena ia tahu rasanya ditinggalkan,
ia tidak mudah meninggalkan. Karena ia tahu rasanya disepelekan, ia belajar untuk lebih menghargai. Karena ia tahu rasanya hancur, ia tidak mudah meremehkan rasa sakit orang lain. Luka pelan-pelan membuat kita tumbuh, membuat kita lebih bijak, lebih manusiawi. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Di tengah semua kehilangan, kita mungkin merasa dunia ikut runtuh, tapi perlahan hidup tetap berjalan, matahari tetap terbit, dan waktu tetap melaju. Kita mulai bisa tersenyum lagi, mulai bisa tertawa, mulai bisa menerima. Bukan berarti lukanya hilang, bukan berarti kita lupa, hanya saja kita sudah berdamai. Kita belajar bahwa yang pergi tetap bagian dari cerita, namun kita juga berhak melanjutkan hidup. Mengizinkan diri untuk pulih tidak perlu terburu-buru. Pemulihan butuh waktu. Yang penting kita tidak berhenti percaya bahwa hati kita masih bisa pulih, masih bisa kembali terasa hangat, masih bisa mencintai lagi. Pelan-pelan, satu langkah kecil setiap hari, bernapas, menerima, memaafkan, dan melepas, bukan untuk melupakan. Luka dan kehilangan bukan hanya tentang rasa sakit, mereka adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Mereka mengajarkan kita untuk menghargai kehadiran, untuk mencintai dengan lebih tulus, untuk tidak menunda mengatakan "aku sayang kamu" selama kita masih punya kesempatan. Dan yang paling penting, luka mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa hati kita ternyata lebih kuat daripada yang kita kira. Jika hari ini kamu sedang terluka atau sedang berhadapan dengan kehilangan, ingatlah, kamu tidak sendirian, kamu berharga, dan pelan-pelan kamu akan pulih.